Kali ini kita akan menelusuri sebuah cerita dari sudut kota Medan, tentang sebuah rumah sederhana di gang padat yang tampak biasa saja. Di sana, kehidupan berjalan seperti kebanyakan keluarga lain. Suara anak bermain di sore hari, obrolan ringan antar tetangga, dan rutinitas suami istri yang berjuang memenuhi kebutuhan hidup. Tidak ada yang menyangka, di balik pintu rumah yang setiap hari terlihat tertutup rapat menjelang malam, tersimpan tekanan yang perlahan tumbuh. Cerita ini bukan hanya tentang satu peristiwa, tetapi tentang emosi yang dipendam, beban ekonomi yang tak terucap, dan cemburu yang dibiarkan berlarut sebelum semuanya berubah. Mari kita mulai dari hari-hari yang tampak biasa itu. Di sebuah gang sempit di kota Medan, pagi selalu datang bersama suara yang hampir sama setiap harinya. Deru sepeda motor yang saling bersahutan, sapaan ringan antara ibu-ibu yang menyapu halaman, serta aroma gorengan dari warung kecil di ujung jalan. Gang itu tidak pernah benar-benar sepi. Dinding rumah berdempetan, pagar-pagar rendah saling berhadapan, membuat setiap aktivitas terasa dekat satu sama lain. Di salah satu rumah bercat hijau pucat, tinggallah pasangan suami istri bersama seorang anak usia sekolah dasar. Rumah mereka sederhana, dengan teras kecil yang sering dipakai untuk duduk sore hari. Sang suami, Arman, dikenal sebagai pria pendiam. Ia bekerja serabutan, kadang menjadi sopir lepas, kadang membantu proyek kecil bangunan. Penghasilannya tidak tetap, tetapi ia selalu berangkat pagi dengan pakaian rapi dan wajah yang berusaha terlihat tenang. Istrinya, Laila, adalah sosok yang lebih mudah tersenyum. Beberapa bulan terakhir ia mulai berjualan makanan ringan dari rumah. Meja kecil di teras dipenuhi toples kue dan minuman dingin. Anak-anak sekolah sering mampir sepulang belajar. Laila melayani dengan ramah, kadang berbincang sebentar dengan tetangga yang lewat. Di mata warga, mereka tampak seperti keluarga biasa yang sedang berjuang. Tidak pernah terdengar keributan besar. Jika ada perbedaan pendapat, itu dianggap hal wajar dalam rumah tangga. Bahkan, beberapa tetangga sering memuji kekompakan mereka saat menghadiri acara lingkungan. Setiap sore, Arman biasanya duduk di teras, membantu merapikan dagangan istrinya. Anak mereka bermain di depan rumah bersama teman-temannya. Pemandangan itu terlihat hangat. Beberapa kali Arman terlihat mengantar pesanan kecil dari dagangan Laila ke pelanggan sekitar gang. Sekilas, semuanya tampak berjalan sebagaimana mestinya. Namun, di balik rutinitas yang tampak tenang, ada perubahan kecil yang perlahan terasa. Arman mulai lebih sering diam saat berbincang dengan tetangga. Jika dulu ia sesekali bercanda, kini jawabannya singkat dan seperlunya. Laila pun terlihat lebih sibuk menghitung hasil jualan. Sesekali memandangi layar ponselnya dengan wajah berpikir. Suatu sore, ketika dagangan belum habis seperti biasanya, terdengar percakapan pelan dari dalam rumah. Tidak keras, hanya nada yang sedikit lebih tinggi dari biasanya. Pintu tetap tertutup. Beberapa menit kemudian, suasana kembali normal. Laila keluar dengan wajah yang sudah kembali tenang, melayani pembeli seperti biasa. Tetangga yang mendengar hanya menganggapnya sebagai percakapan rumah tangga biasa. Di lingkungan padat seperti itu, suara meninggi sesaat bukanlah hal aneh. Semua orang punya masalahnya masing-masing, dan kebanyakan memilih menyimpannya di balik pintu. Arman semakin sering terlihat menghitung sesuatu di buku kecilnya. Kadang ia memandang jalanan gang dengan tatapan kosong, seolah memikirkan sesuatu yang sulit dibagikan. Laila tetap berusaha tersenyum, meski beberapa kali ia tampak lelah saat malam tiba. Tak ada yang benar-benar mencurigai apapun. Mereka masih berjalan dalam pola yang sama, pagi bekerja, siang berjualan, sore bercengkerama, malam beristirahat. Gang sempit itu tetap riuh dengan suara anak-anak dan obrolan ringan. Namun, seperti banyak kisah lainnya, perubahan besar sering kali berawal dari hal-hal kecil yang tak terlihat jelas. Dari nada bicara yang sedikit berbeda, dari diam yang lebih panjang dari biasanya, dari beban yang tidak pernah benar-benar dibicarakan. Di gang itu, di rumah bercat hijau pucat tersebut, sebuah keluarga masih tampak utuh di mata semua orang. Dan justru karena itulah, tak seorang pun benar-benar menyadari bahwa sesuatu sedang perlahan bergeser. Beberapa bulan terakhir, perubahan kecil mulai terasa di rumah bercat hijau itu. Arman tidak lagi mendapat panggilan kerja sesering dulu. Proyek bangunan yang biasa ia bantu sedang sepi. Sementara pekerjaan sopir lepas makin jarang karena banyak perusahaan memilih tenaga tetap. Setiap pagi ia tetap berangkat, tetapi tak selalu membawa kabar baik saat pulang. Di meja ruang tengah, sebuah map plastik berisi tagihan mulai menebal. Cicilan motor, listrik, uang sekolah, dan kebutuhan harian bercampur menjadi satu daftar panjang yang harus diselesaikan. Arman sering membukanya diam-diam, menghitung dengan kalkulator kecil, lalu menutupnya kembali tanpa kata. Laila melihat perubahan itu. Ia tidak banyak bertanya,
tetapi mulai mengambil langkah pelan. Dagangan di teras diperbanyak. Jika sebelumnya hanya menjual makanan ringan, kini ia menambah minuman kemasan dan menerima pesanan kecil untuk acara warga. Ia juga aktif menawarkan lewat grup pesan singkat lingkungan. Pelan-pelan, penghasilan tambahan mulai terasa, meski tidak besar. Awalnya Arman mengangguk setuju. Ia bahkan membantu membeli bahan saat ada pesanan. Namun seiring waktu, sesuatu berubah dalam dirinya. Setiap kali ada pelanggan pria yang datang dan berbincang agak lama, wajahnya menjadi lebih serius. Bukan marah, hanya lebih diam. Suatu malam, setelah anak mereka tidur, Laila membuka pembicaraan pelan. "Bang, besok aku ada pesanan lagi. Lumia, buat bayar listrik," katanya hati-hati. Arman mengangguk tanpa menatap. Iya, hening beberapa detik terasa lebih panjang dari biasanya. "Kita bisa atur lagi pengeluaran, pelan-pelan saja," lanjut Laila mencoba menenangkan. Arman menarik napas. "Aku tahu, aku cuma belum dapat kerjaan tetap." Nada suaranya tidak tinggi, tapi terdengar berat. Laila memahami, tetapi tidak sepenuhnya menyadari bahwa bagi Arman, masalahnya bukan hanya soal uang. Ada rasa gagal yang pelan-pelan tumbuh. Ia terbiasa menjadi penopang utama keluarga. Kini, peran itu terasa goyah. Hari-hari berikutnya, Arman semakin sering berada di rumah. Jika tidak ada panggilan kerja, ia duduk di teras sambil memperhatikan Laila melayani pembeli. Sesekali ia membantu, tetapi lebih sering hanya mengamati. Di dalam dirinya mengkiul perasaan yang sulit dijelaskan. Ia bersyukur istrinya berusaha membantu, tetapi pada saat yang sama merasa posisinya perlahan tergeser. Ketika beberapa tetangga memuji kegigihan Laila berjualan, Arman hanya tersenyum tipis. Percakapan-percakapan kecil mulai berubah arah. "Bang, uang belanja minggu ini mungkin harus ditambah sedikit. Harga bahan naik," ujar Laila suatu sore. Arman terdiam. "Tambahan dari mana? Kita pakai dulu hasil jualan kemarin." Kalimat itu sederhana, tapi cukup membuat Arman merasa tersentil. Seolah-olah keputusan keuangan kini lebih banyak ditentukan oleh penghasilan istrinya. Ayah membantah, hanya mengangguk pelan. Malam itu, suara televisi menjadi satu-satunya pengisi ruang. Anak mereka belajar di kamar, sementara dua orang dewasa duduk berdampingan tanpa banyak bicara. Bukan karena marah, melainkan karena masing-masing sibuk dengan pikiran sendiri. Beberapa kali Arman mencoba mencari pekerjaan tetap tetapi lalu terbentur syarat dan persaingan. Ia mulai membandingkan dirinya dengan orang lain. Teman sebayanya sudah punya usaha atau jabatan tetap. Perasaan tertekan itu tidak pernah benar-benar ia ungkapkan. Sementara itu, Laila hanya berusaha menjaga agar rumah tetap terasa hangat. Ia tidak bermaksud mengambil alih peran siapapun. Baginya, yang penting kebutuhan terpenuhi. Namun, Aimu menyadari bahwa setiap pembicaraan soal uang selalu berakhir dengan keheningan. Tekanan ekonomi itu tidak meledak dalam satu waktu. Ia mengendap, masuk perlahan ke dalam percakapan, ke dalam tatapan, ke dalam cara seseorang menarik napas sebelum menjawab. Di gang sempit itu, kehidupan masih berjalan seperti biasa. Tetangga tetap bercanda, anak-anak tetap bermain. Tidak ada yang tahu bahwa di balik pintu rumah bercat hijau, dua orang dewasa sedang berusaha menjaga keseimbangan yang mulai goyah. Dan ketika beban dipendam terlalu lama, tanpa ruang untuk dibicarakan dengan jujur, ia tak pernah benar-benar hilang. Ia hanya menunggu waktu untuk berubah bentuk. Usaha kecil Laila mulai dikenal di lingkungan gang itu. Anak-anak sekolah tak pernah absen membeli jajanan sepulang belajar. Dan beberapa tetangga kerap memesan untuk acara arisan atau pengajian. Bahkan, ada pelanggan baru dari luar gang yang mengetahui dagangannya lewat pesan singkat. Salah satunya seorang pria bernama Rudi, pemilik warung sembako di ujung jalan besar. Ia beberapa kali memesan makanan ringan untuk dijual kembali. Biasanya ia datang sore hari, berbincang sebentar di teras sambil menunggu pesanan dibungkus. Percakapan mereka terdengar biasa tentang harga bahan, jumlah pesanan, atau kabar lingkungan sekitar. Namun bagi Arman, yang duduk tak jauh dari sana, interaksi itu mulai terasa berbeda. Awalnya ia hanya memperhatikan tanpa komentar tetapi ketika Rudi tertawa lebih lama dari biasanya, atau ketika Laila terlihat tersenyum sambil menjelaskan sesuatu, dada Arman terasa sesak oleh pikiran-pikiran yang sulit ia kendalikan. "Sering juga dia kesini," ucap Arman suatu malam nada suaranya. "Data," tanya Laila, tidak langsung mengerti. "Itu, yang punya warung." "Oh, Bang Rudi, dia pesan lagi buat minggu depan." "Lumayan kan?" Arman hanya mengangguk. Tidak ada bantahan. Namun setelah itu, ia mulai lebih sering berada di dekat teras setiap kali ada pelanggan pria datang. Tatap berubah bukan marah, tapi penuh pengawasan.
Di dalam dirinya, rasa tidak aman perlahan tumbuh. Tekanan ekonomi yang belum terselesaikan membuatnya merasa posisinya makin lemah. Kini, ditambah pikiran bahwa istrinya berinteraksi intens dengan pria lain. Meski dalam konteks usaha, suatu malam, ketika Laila sedang mandi, ponselnya berdering. Arman melihat layar yang menyala di meja. Ada notifikasi pesan masuk dari grup pelanggan. Tanpa berpikir panjang, ia mengambil ponsel itu. Tangannya sempat ragu, tetapi rasa penasaran mengalahkan. Ia membuka beberapa percakapan, sebagian besar soal pesanan dan pembayaran. Tidak ada hal aneh, namun pikirannya sudah terlanjur dipenuhi asumsi. Setiap emoji senyum atau sapaan ramah terasa berlebihan di matanya. Ketika Laila keluar dari kamar mandi dan melihat ponselnya berada di tangan Arman, ia terdiam sejenak. "Lagi lihat apa, Bang?" tanyanya pelan. "Cuma lihat pesan." "Ponyukjuk, waya yang chat." Nada itu terdengar ringan, tapi ada ketegangan tersembunyi. Laila mencoba menjelaskan bahwa sebagian besar pesan adalah soal usaha. Arman mengangguk, namun sejak malam itu, ia mulai lebih sering memeriksa ponsel istrinya ketika ada kesempatan. Pertengkaran kecil mulai muncul. Tidak keras, tapi cukup membuat anak mereka berhenti bermain dan memperhatikan dari balik pintu kamar. "Kenapa harus balas malam-malam?" tanya Arman suatu waktu. "Itu cuma konfirmasi pesanan besok pagi," jawab Laila. "Kamu nggak bisa tunggu besok." Pembicaraan yang awalnya singkat berubah menjadi perdebatan. Laila merasa dituduh tanpa alasan. Arman merasa tidak dihargai sebagai suami. Beberapa tetangga mulai mendengar nada suara meninggi sesekali. Namun tak ada yang terlalu memikirkan. Di lingkungan padat, suara perdebatan rumah tangga sering dianggap bagian dari dinamika biasa. Yang berbeda adalah perubahan dalam diri. Arman, ia semakin tertutup. Jika dulu masih menyapa tetangga dengan senyum kecil, kini ia lebih sering menghindari percakapan. Tatapannya mudah berubah tajam ketika melihat sesuatu yang tidak ia sukai. Anak mereka mulai lebih sering berada di kamar saat sore. Ia tak lagi sebebas dulu bermain di teras. Ia belajar mengenali suasana hati ayahnya dari cara langkah kaki terdengar. Di lantai, Laila sendiri mulai merasa lelah secara emosional. Ia tidak berniat menyakiti atau membuat suaminya merasa tersisih. Baginya, usaha kecil itu adalah cara bertahan bersama. Namun setiap kali mencoba menjelaskan, respons Arman justru semakin defensif. Rasa cemburu itu tidak muncul sebagai ledakan besar. Ia tumbuh pelan, bercampur dengan rasa rendah diri dan tekanan ekonomi yang belum selesai. Dalam pikiran Arman, semua terasa saling terhubung. Setiap tawa kecil di teras, setiap pesan yang masuk, setiap pelanggan pria yang datang, menjadi potongan gambaran yang ia susun sendiri. Di gang sempit itu, kehidupan masih tampak normal dari luar. Dagangan tetap berjalan, anak-anak tetap bermain, tetangga tetap berbagi cerita. Tetapi di dalam rumah bercat hijau, jarak emosional mulai tercipta. Percakapan berubah menjadi tudingan halus, kepercayaan mulai digantikan oleh kecurigaan. Dan ketika rasa cemburu dibiarkan tumbuh tanpa ruang untuk diselesaikan dengan jernih, ia perlahan mengubah cara seseorang melihat orang yang paling dekat dengannya. Sejak rasa cemburu mulai tumbuh di hati Arman, suasana rumah bercat hijau itu tidak lagi sama. Dari luar, semuanya tetap terlihat seperti biasa. Laila masih berjualan di teras. Anak mereka masih berangkat sekolah setiap pagi. Dan Arman tetap keluar rumah mencari pekerjaan. Namun di balik pintu yang tertutup rapat setiap malam, percakapan mereka semakin sering berubah menjadi perdebatan. Awalnya hanya soal hal kecil, tentang uang belanja yang kurang, tentang pesan yang masuk terlalu malam, tentang pelanggan yang dianggap terlalu sering datang. Nada suara Arman kini lebih mudah meninggi. Bukan teriak yang keras, tetapi cukup membuat suasana menjadi tegang. Laila berusaha menjaga agar pertengkaran itu tidak terdengar keluar. Ia sering menutup jendela lebih awal, menurunkan volume suara televisi, atau mengajak bicara di kamar agar tidak terdengar tetangga. Ia tidak ingin rumah tangganya menjadi bahan pembicaraan orang, namun di rumah yang sempit, suara tetap bisa merambat ke setiap sudut. Anak mereka mulai sering terdiam ketika suara ayahnya berubah tajam. Ia tak lagi bebas berlari-lari di ruang tengah saat malam. Jika mendengar percakapan orang tuanya mulai memanas, ia akan masuk ke kamar dan menutup pintu pelan-pelan. Guru di sekolah bahkan sempat menanyakan kenapa ia terlihat lebih pendiam. Nilainya masih baik, tetapi keceriaannya berkurang. Laila menyadari perubahan itu, dan perasaannya makin tertekan. Ia tahu pertengkaran mereka berdampak. Meski tak pernah ada keributan besar yang terbuka, suatu malam, ketika Laila selesai mencatat pesanan, Arman kembali membuka pembicaraan. "Kamu sekarang sibuk sekali ya?" katanya pelan. "Aku cuma berusaha." "Bantu," jawab Laila, mencoba tetap tenang.
Kadang aku merasa kamu lebih fokus ke usaha itu daripada ke rumah. Kalimat itu terdengar sederhana, tetapi menyimpan tuduhan yang lebih dalam. Laila terdiam beberapa saat sebelum menjawab. Semua ini juga untuk rumah kita, Bang. Alih-alih meredakan, penjelasan itu justru membuat Arman merasa tersudut. Di dalam dirinya, muncul perasaan kalah. Ia merasa bukan lagi sosok utama dalam Kelly. Setiap keberhasilan kecil Laila dalam berjualan justru memperbesar rasa tidak aman dalam dirinya. Harga diri Arman terasa terancam. Ia tidak pernah mengungkapkannya secara langsung, tetapi sikapnya berubah. Ia mulai mengkritik hal-hal kecil. Jika rumah sedikit berantakan, ia mengeluh. Jika anak mereka ribut, ia cepat menegur dengan nada keras. Laila mencoba pendekatan yang berbeda. Ia beberapa kali mengajak bicara dengan lembut, menawarkan untuk duduk bersama membicarakan keuangan secara terbuka. Namun setiap percakapan seperti itu selalu berakhir dengan keheningan atau perasaan tersinggung. Kamu pikir aku nggak mampu? Ucap Arman suatu ketika. Tatapannya tajam. Bukan begitu maksudku, jawab Laila cepat. Tetapi penjelasan apapun terasa tidak cukup. Di kepala Arman, semuanya seperti bukti bahwa dirinya perlahan kehilangan kendali atas keadaan. Di lingkungan luar, mereka tetap menjaga citra sebagai keluarga baik-baik. Saat ada acara warga, mereka tetap hadir bersama. Laila tersenyum seperti biasa. Arman berdiri di sampingnya. Meski lebih banyak diam, tidak ada yang menyadari bahwa jarak di antara mereka semakin terasa. Malam-malam menjadi lebih panjang. Suasana hening bukan lagi tanda damai, melainkan jarak yang sulit dijembatani. Laila sering terjaga lebih lama, memikirkan bagaimana cara memperbaiki keadaan. Arman pun demikian, tetapi pikirannya dipenuhi perbandingan dan prasangka. Tekanan yang semula hanya soal ekonomi kini berubah menjadi persoalan harga diri dan kepercayaan. Pertengkaran memang tidak pernah meledak besar, namun intensitasnya meningkat, seperti retakan kecil di dinding yang awalnya tipis dan nyaris tak terlihat. Kini mulai memanjang perlahan. Anak mereka menjadi saksi diam dari semua itu. Ia belajar membaca suasana dari ekspresi orang tuanya. Ia tahu kapan harus berbicara dan kapan harus menahan diri. Di rumah itu, tak ada yang benar-benar ingin keadaan memburuk. Laila ingin keluarganya tetap utuh. Arman ingin dihargai dan merasa cukup. Namun tanpa komunikasi yang jernih, niat baik seringkali tersampaikan dengan cara yang salah. Retakan itu masih tersembunyi dari dunia luar. Tetapi di dalam, emosi yang terpendam semakin berat. Dan ketika tekanan psikologis terus menumpuk tanpa ruang penyelesaian, ia perlahan membentuk sesuatu yang lebih besar dari sekadar perdebatan biasa. Hari itu sebenarnya dimulai seperti biasa. Laila menerima beberapa pesanan tambahan karena akhir pekan semakin dekat. Ia terlihat sedikit lelah, tetapi tetap berusaha tersenyum. Arman pulang lebih awal sore itu. Wajahnya tampak kusut, langkahnya berat saat memasuki rumah. Di meja ruang tengah, kembali tergeletak map berisi tagihan. Listrik belum dibayar, cicilan motor hampir jatuh tempo. Laila sudah menyiapkan sebagian uang dari hasil jualan. Tetapi jumlahnya belum cukup, Bang, mungkin. Kita harus tunda bayar yang ini dulu, ucap Laila pelan sambil menunjuk salah satu lembar tagihan. Arman tidak langsung menjawab. Ia duduk, membuka map itu, lalu menutupnya lagi. Nafasnya terdengar lebih panjang. Kamu dapat berapa hari ini? Tanyanya. Lumayan, tapi belum cukup semua. Kata lumayan itu terasa seperti pisau kecil bagi Arman. Dalam pikirannya, ia kembali membandingkan dirinya. Istrinya bisa menghasilkan sesuatu yang terlihat nyata setiap hari. Sementara ia pulang dengan tangan hampir kosong. Percakapan yang awalnya tentang tagihan berubah arah. Pesanan dari siapa saja? Tanya Arman tiba-tiba. Seperti biasa, anak-anak sekolah, Bu Rina sama Bang Rudi buat warungnya. Nama itu kembali muncul. Arman menatap Laila lebih lama. Sering juga dia pesan. Karena memang dia jual lagi, Bang. Itu kan bagus. Nada. Laila masih mencoba netral. Tetapi Arman sudah tenggelam dalam pikirannya sendiri. Rasa cemburu dan tertekan bercampur menjadi satu. Malam-malam juga masih chat. Lanjut Arman. Itu cuma soal jumlah pesanan besok. Suara mulai meninggi. Anak mereka yang sedang belajar di kamar berhenti menulis. Ia mendengarkan dengan jantung berdebar. Kenapa harus kamu yang urus semuanya? Ucap Arman. Kini lebih emosional, seolah-olah aku nggak ada. Aku cuma bantu. Jawab Laila. Suaranya mulai bergetar. Aku nggak pernah berniat ambil alih apapun. Namun kalimat itu tidak lagi terdengar sebagai penjelasan di telinga Arman. Ia merasa dipandang. Tidak. Rasa gagal yang selama ini dipendam akhirnya keluar dalam bentuk kemarahan. Perdebatan berlangsung lebih lama dari biasanya. Kata-kata yang terucap bukan lagi sekadar soal uang atau pesan singkat, melainkan soal harga diri, kepercayaan, dan kekecewaan. Suasana rumah menjadi panas. Tidak ada lagi upaya menurunkan suara.
Laila beberapa kali mencoba menghentikan percakapan. "Sudah, Bang, kita bicara besok saja," katanya. Tetapi emosi Arman sudah meluap, situasi menjadi tidak terkendali. Apapun malam itu, semuanya terjadi dalam luapan perasaan yang menumpuk berbulan-bulan. Malam di gang sempit itu tetap berjalan seperti biasa. Lampu-lampu rumah padam satu persatu. Tidak ada yang tahu bahwa di balik pintu rumah bercat hijau, sebuah keluarga sedang berada di titik paling rapuh. Keesokan paginya, suasana berubah. Arman keluar rumah dengan wajah pucat. Ia mengatakan bahwa istrinya tidak sadarkan diri sejak dini hari. Warga berdatangan. Kepanikan menyebar cepat di gang sempit itu. Tak lama kemudian, kabar duka menyebar. Laila dinyatakan telah meninggal dunia. Warga terkejut, sebagian besar tidak percaya. Ia masih terlihat sehat sehari sebelumnya. Arman menjelaskan bahwa istrinya tiba-tiba mengeluh tidak enak badan setelah perdebatan kecil, lalu tertidur dan tidak bangun lagi. Ia menyebutnya sebagai kejadian mendadak yang tidak pernah ia bayangkan. Tangis dan bisik-bisik memenuhi lingkungan itu. Anak mereka terlihat bingung dan terpukul. Tetangga mencoba menenangkan, membantu mengurus keperluan awal. Namun di antara kepanikan dan rasa kehilangan, ada beberapa pertanyaan yang belum terjawab. Beberapa warga teringat suara pertengkaran malam sebelumnya. Tidak ada yang berani menuduh, tetapi ingatan itu tetap melekat. Rumah bercat hijau yang biasanya ramai oleh suara jualan kini terasa sunyi. Pintu teras tertutup. Meja kecil tempat Laila berjualan kosong. Malam penentuan itu telah lewat. Tidak ada yang bisa mengulangnya. Yang tersisa hanyalah kabar duka yang mengejutkan seluruh gang, serta satu pernyataan dari seorang suami yang mengatakan bahwa semua ini hanyalah musibah mendadak. Namun, seperti banyak peristiwa yang tampak sederhana, di permukaan, kebenaran seringkali tidak berhenti pada satu versi cerita saja. Kabar duka di gang sempit itu belum benar-benar reda ketika aparat kepolisian datang untuk melakukan pemeriksaan awal. Prosedur harus tetap dijalankan. Terlebih karena penyebab meninggalnya Laila belum sepenuhnya jelas. Garis pembatas sederhana dipasang di depan rumah bercat hijau itu. Beberapa warga berdiri tidak jauh, berbisik pelan sambil mencoba memahami situasi. Petugas melakukan olah tempat kejadian secara menyeluruh, namun tenang. Setiap sudut rumah diperhatikan, ruang, kamar, hingga dapur dicatat kondisinya. Tidak ada keributan, tidak ada kegaduhan, semua berjalan sesuai prosedur. Arman duduk di kursi ruang tamu saat dimintai keterangan awal. Wajahnya masih terlihat lelah, suaranya pelan. "Istri saya sempat mengeluh pusing setelah kami berbincang," ujarnya. "Lalu dia istirahat. Saya kira hanya kelelahan." Petugas mencatat setiap kalimat. Pertanyaan diajukan secara runtut jam kejadian. Siapa saja yang berada di rumah? Apakah ada riwayat sakit sebelumnya? Sementara itu, beberapa anggota kepolisian berbincang dengan tetangga sekitar. Wawancara dilakukan satu persatu. Awalnya sebagian besar menjawab dengan hal yang sama. Keluarga itu terlihat biasa saja. Namun perlahan, informasi tambahan mulai muncul. "Memang akhir-akhir ini sering terdengar suara mereka berdebat," ujar seorang tetangga dengan hati-hati. "Tidak keras, tapi cukup sering." Yang lain menambahkan bahwa malam sebelum kejadian, nada suara terdengar lebih tinggi dari biasanya. Tidak ada yang tahu pasti isi pembicaraannya, tetapi perdebatan itu diingat jelas. Keterangan tersebut dicatat. Petugas mulai membandingkannya dengan pernyataan Arman yang menyebut hanya terjadi percakapan biasa. Di dalam rumah, beberapa detail kecil turut diperhatikan. Ada tanda bahwa malam itu memang terjadi aktivitas lebih lama dari biasanya. Jam menunjukkan waktu yang tidak sesuai dengan versi yang disampaikan Arman tentang kapan istrinya mulai beristirahat. Inkonsistensi kecil mulai terlihat. Tidak mencolok, tetapi cukup untuk menimbulkan pertanyaan. Arman kembali dimintai keterangan lanjutan. Kali ini pertanyaannya lebih spesifik. "Apakah ada perselisihan sebelumnya?" tanya petugas. Arman terdiam beberapa detik. "Hanya soal ekonomi, hal biasa dalam rumah tangga." "Apakah ada kecemburuan?" Pertanyaan itu membuat Arman sedikit tersentak, namun ia cepat menenangkan diri. Tidak ada yang serius. Sementara itu, keluarga Laila mulai berdatangan dari luar kota. Mereka terkejut dan terpukul. Beberapa di antaranya mempertanyakan penjelasan yang terdengar terlalu singkat. Mereka mengetahui bahwa Laila tidak memiliki riwayat penyakit serius. Tekanan pun mulai terasa. Lingkungan yang semula hanya berduka, kini dipenuhi rasa penasaran. Warga membicarakan kembali suara pertengkaran yang pernah mereka dengar. Percakapan di warung dan sudut gang mulai mengarah pada dugaan-dugaan. Pihak kepolisian tetap menjaga profesionalitas. Mereka tidak menyimpulkan apapun secara terburu-buru. Namun riwayat konflik rumah tangga kini menjadi bagian penting dari penyelidikan. Beberapa pesan singkat di ponsel Laila turut diperiksa sesuai prosedur. Tidak ditemukan hal mencurigakan terkait hubungan lain.
tetapi percakapan dengan suaminya menunjukkan ketegangan dalam beberapa minggu terakhir. Anak mereka untuk sementara diasuh oleh keluarga besar. Perubahan besar terjadi begitu cepat dalam hidupnya. Situasi yang awalnya hanya konflik domestik kini masuk ke ranah hukum. Armand merasakan tekanan yang berbeda. Jika sebelumnya ia hanya berhadapan dengan emosi pribadi dan perdebatan rumah tangga, kini ia harus menjawab pertanyaan resmi dengan konsekuensi hukum yang jelas. Gang sempit itu tidak lagi hanya menjadi latar kehidupan sehari-hari. Ayabar menjadi lokasi penyelidikan. Setiap detail diperhatikan, setiap keterangan dibandingkan. Transisi dari drama domestik ke proses hukum berlangsung pelan namun pasti. Rasa kehilangan bercampur dengan kecurigaan. Dan di tengah semua itu, kebenaran mulai dicari bukan berdasarkan asumsi, tetapi melalui fakta dan prosedur yang harus dijalankan. Beberapa hari setelah penyelidikan awal, Armand kembali dipanggil ke kantor kepolisian untuk menjalani pemeriksaan lanjutan. Ruang pemeriksaan itu sederhana, meja, 2 kursi, dan suasana yang tenang namun terasa berat. Kali ini, pertanyaan yang diajukan lebih mendalam dan terstruktur. Penyidik tidak hanya berfokus pada kronologi malam kejadian, tetapi juga kondisi psikologis Armand dalam beberapa bulan terakhir, riwayat tekanan ekonomi, pertengkaran rumah tangga, serta rasa cemburu yang sempat terungkap dari percakapan pesan singkat, menjadi bagian penting dalam pendalaman. Saudara menyebut hanya percakapan biasa, ujar salah satu penyidik namun saksi mendengar perdebatan cukup keras malam itu. Bisa dijelaskan? Armand terdiam lebih lama dari sebelumnya, tangannya saling menggenggam di atas meja. Ia mulai menyadari bahwa keterangan yang ia sampaikan tidak sepenuhnya sejalan dengan fakta yang ditemukan. Selain keterangan saksi, hasil pemeriksaan medis juga menunjukkan adanya indikasi bahwa sebelum meninggal, Laila sempat terlibat dalam konflik fisik ringan yang konsisten dengan pertengkaran intens. Tidak ada gambaran berlebihan, namun cukup untuk memperjelas bahwa malam itu bukan sekadar percakapan biasa. Penyidik juga menghadirkan catatan percakapan antara Armand dan Laila dalam beberapa minggu terakhir. Di sana terlihat pola ketegangan yang meningkat, pesan singkat yang bernada curiga, kalimat yang menunjukkan rasa tidak aman, dan beberapa permintaan Laila untuk berbicara baik-baik. Tekanan di ruang pemeriksaan makin terasa. Armand mulai menunjukkan tanda kegelisahan. Nafasnya lebih berat, jawabannya tidak lagi sejelas sebelumnya. Kami perlu kejujuran, saudara, lanjut penyidik. Ini penting bukan hanya untuk proses hukum, tapi juga untuk keluarga yang ditinggalkan. Kata-kata itu seperti membuka pintu yang selama ini Armand kunci rapat. Ia menunduk, suaranya melemah. Saya tidak pernah berniat, semuanya terjadi karena emosi, ucapnya pelan. Ia mulai mengakui bahwa malam itu memang terjadi pertengkaran hebat. Perdebatan tentang uang, tentang pesan singkat, tentang rasa cemburu yang sudah lama ia pendam. Emosi yang selama berbulan-bulan ditekan akhirnya meledak. Situasi berkembang tanpa kendali. Ia menjelaskan bahwa setelah pertengkaran memuncak, ia panik melihat keadaan yang tidak ia perkirakan sebelumnya. Rasa takut membuatnya mencoba menyusun cerita seolah-olah kejadian itu musibah mendadak. Pengakuan tersebut menjadi titik balik dalam penyelidikan. Penyidik tetap bersikap profesional, mencatat setiap detail tanpa tekanan berlebihan. Semua dilakukan sesuai prosedur hukum, berdasarkan rangkaian bukti keterangan saksi, hasil pemeriksaan medis, rekam jejak percakapan, dan pengakuan status hukum Armand akhirnya ditetapkan. Ia resmi menjadi tersangka dalam perkara tersebut. Kabar itu menyebar cepat. Di gang sempit tempat mereka tinggal, suasana kembali berubah. Warga yang sebelumnya hanya berduka kini harus menerima kenyataan bahwa peristiwa itu bukan sekadar musibah biasa. Keluarga Laila merasakan campuran emosi, sedih, marah, dan kecewa. Namun proses hukum telah berjalan. Aparat memastikan bahwa kasus ini ditangani secara objektif dan transparan. Armand sendiri kini menghadapi konsekuensi dari tindakannya. Di ruang tahanan sementara, ia lebih banyak diam. Rasa penyesalan terlihat jelas, tetapi semuanya sudah terlambat. Bab ini menjadi penegasan bahwa kebenaran, seberapapun berusaha disembunyikan, pada akhirnya akan terungkap melalui proses yang sistematis. Dari konflik rumah tangga yang awalnya tertutup rapat, perkara ini kini berdiri sebagai kasus hukum yang harus dipertanggungjawabkan. Dan di tengah semua itu, satu hal menjadi jelas. Emosi yang tidak terkendali, ketika dipadukan dengan tekanan, psikologis dan komunikasi yang gagal, dapat membawa konsekuensi yang jauh melampaui satu malam pertengkaran. Proses hukum berjalan sebagaimana mestinya. Setelah penetapan status tersangka, berkas perkara dilengkapi dan dilimpahkan ke tahap berikutnya. Persidangan digelar secara terbuka sesuai aturan yang berlaku. Tidak ada sorotan berlebihan, tidak ada dramatisasi. Semua berjalan dalam koridor hukum. Di ruang sidang,
Arman duduk dengan wajah tertunduk. Ia tidak lagi menjadi sosok pendiam di teras rumah bercat hijau, melainkan terdakwa yang harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Jaksa memaparkan rangkaian kejadian berdasarkan fakta penyelidikan. Kuasa hukum menyampaikan pembelaan sesuai haknya. Majelis hakim mendengarkan dengan saksama. Keluarga Laila hadir dalam beberapa persidangan. Duka masih terasa, tetapi mereka memilih mengikuti proses dengan tenang. Bagi mereka, keadilan bukan tentang kemarahan, melainkan kepastian bahwa kebenaran diakui dan ada pertanggungjawaban yang jelas. Putusan akhirnya dibacakan. Hukuman dijatuhkan sesuai ketentuan yang berlaku, mempertimbangkan fakta persidangan dan unsur yang terbukti. Tidak ada sorak, tidak ada tepuk tangan, hanya suasana hening yang menandai berakhirnya satu fase panjang. Sementara itu, kehidupan anak mereka berubah drastis. Ia kini diasuh oleh keluarga besar dari pihak ibunya. Rumah yang dulu menjadi tempat bermainnya tak lagi ia tempati. Ayah menyesuaikan diri dengan lingkungan baru, sekolah baru, dan kenyataan baru bahwa kedua orang tuanya tidak lagi hadir seperti dulu. Keluarga berusaha memberinya dukungan emosional. Mereka membatasi pembicaraan yang bisa melukai, mencoba menjaga agar masa depannya tetap memiliki arah. Namun luka kehilangan dan perubahan besar tentu tidak mudah dihapus. Di gang sempit itu, rumah bercat hijau kini tampak berbeda. Teras tempat Laila berjualan kosong. Tidak ada lagi toples kue atau suara anak-anak membeli jajanan. Warga yang dulu sering berkumpul kini berbicara dengan nada lebih hati-hati. Banyak yang merenung. Mereka teringat bahwa pertengkaran kecil yang terdengar dulu dianggap biasa. Tak ada yang menyangka bahwa konflik yang tampak wajar bisa berkembang menjadi peristiwa besar. Beberapa ibu di lingkungan itu mulai membicarakan pentingnya saling peduli. Ketua RT bahkan menginisiasi pertemuan warga untuk membahas komunikasi keluarga dan kesehatan mental. Topik yang dulu jarang disentuh kini mulai dibicarakan terbuka. Kisah ini meninggalkan pelajaran yang berat, bahwa tekanan ekonomi bukan sekadar angka di atas kertas. Ia bisa memengaruhi rasa percaya diri, harga diri, bahkan cara seseorang memandang pasangannya. Bahwa cemburu yang dibiarkan tanpa komunikasi dapat tumbuh menjadi kecurigaan yang merusak. Lebih dari itu, cerita ini menunjukkan bahwa diam bukan selalu solusi. Banyak konflik rumah tangga tersembunyi di balik dinding rumah, dianggap sebagai urusan pribadi. Padahal, komunikasi yang sehat, ruang untuk berbicara jujur, dan kesediaan mencari bantuan profesional seperti konseling keluarga bisa menjadi penahan sebelum semuanya terlambat. Pengendalian emosi juga menjadi kunci. Satu malam dengan emosi yang tidak terkendali dapat mengubah hidup banyak orang selamanya. Bukan hanya bagi pelaku dan korban, tetapi juga bagi anak, keluarga besar, dan lingkungan sekitar. Tidak ada yang menang dalam peristiwa ini, yang ada hanyalah konsekuensi. Gang sempit di Medan itu perlahan kembali menjalani rutinitasnya. Anak-anak kembali bermain. Suara motor kembali terdengar setiap pagi. Namun ingatan tentang kejadian itu tetap tinggal sebagai pengingat diam, bahwa setiap konflik, sekecil apapun, perlu diselesaikan dengan kepala dingin dan hati yang terbuka, karena rumah seharusnya menjadi tempat paling aman dan menjaga keamanan. Itu bukan hanya soal kunci di pintu, tetapi juga tentang cara berbicara, cara memahami, dan cara mengendalikan diri.